Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar IPS mengenai interaksi sosial. Materi ini ada di tema 3 subtema 2 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi interaksi sosial yang dilakukan masyarakat sekitar. Seperti apa? Yuk. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, yaitu saling mempengaruhi ya nak ya, yang terjadi antara manusia dengan lingkungan sosialnya, yaitu manusia lainnya. Interaksi sosial ini terjadi bisa antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Ciri-cirinya seperti apa? 1. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Jadi harus lebih dari 1 orang ya nak ya. Kemudian ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, bisa misalnya dengan gestur tubuh seperti itu ya. Lalu ada dimensi waktu, bisa yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Kemudian terakhir memiliki tujuan dari interaksi tersebut. Syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Komunikasi. Kalian sudah biasa ya berkomunikasi dengan teman-teman, bisa bicara secara langsung ataupun tidak langsung, juga bisa menggunakan bahasa isyarat loh. Kemudian kedua, ada kontak sosial. Seperti apa kontak sosial? Ya, bertemunya kamu dengan teman kamu, baik langsung ataupun tidak, itu adalah kontak sosial. Misalnya bertatap muka, bersalaman, itu termasuk kontak sosial. Oke, selanjutnya kita lihat interaksi sosial ini. Ada interaksi sosial antar individu. Contohnya, adik dan kakak yang sedang belajar bersama. Adik sebagai individu, kakak pun sebagai individu. Jadi ini adalah interaksi antar individu. Juga antar teman, misalnya kamu sedang ngobrol dengan teman kamu berdua ya. Nah, ini adalah interaksi antar individu. Kemudian seorang ibu dengan anaknya. Sama, ini pun juga interaksi antar individu, dan seorang dokter sedang memeriksa pasiennya. Ini pun interaksi sosial antar individu. Berikutnya, interaksi sosial antar kelompok. Contohnya, mungkin ini udah biasa ya, ada pertandingan sepak bola. Gak mungkin pertandingan sepak bola ini dilakukan orang per orangan. Jadi harus tim satu bertanding dengan tim yang lainnya. Contoh berikutnya adalah gotong royong yang dilakukan antar warga desa dengan anggota TNI. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Berarti di sini ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah warga desanya, sedangkan kelompok yang kedua adalah anggota TNI. Jadi ini termasuk ke dalam interaksi sosial antar kelompok. Kemudian, interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Contohnya adalah seorang pemimpin musyawarah di sini sedang memimpin jalannya musyawarah. Dia memimpin anggota musyawarahnya, mengarahkan jalannya permusyawarahan pada saat itu. Jadi di sini antar individu dengan kelompok. Individunya adalah pemimpin musyawarah, sedangkan kelompoknya adalah anggota musyawarahnya. Kemudian contoh berikutnya adalah seorang ibu yang sedang mengajarkan anak-anaknya mengaji Al-Quran. Ibunya itu adalah individu, sedangkan kelompoknya adalah anak-anaknya. Berikutnya, contoh interaksi sosial. Seperti apa ya? Yuk lihat gambar berikut ini. Nah, gambar apa ini ya? Wah, pinter kalian. Ini adalah gambar para petani yang sedang melakukan apa? Menuai padi. Betul, padinya sudah menguning ya sayang ya. Kita lihat di manakah terjadinya interaksi ini? Ya pastinya di mana? Di sawah atau di desa. Good. Berikutnya, aktivitas apa yang dilakukannya? Wah, pada tahu semua ya. Memanen padi. Good. Berikutnya, interaksi sosial apa yang dilakukan oleh para petani tersebut? Nah, karena ini petani dengan petani ya, berarti termasuk interaksi sosial antar individu. Berikutnya, apa pengaruh interaksi tersebut terhadap pembangunan lingkungan sosial? Ayo, lingkungan sosial ya yang ditanya, yaitu
Kalau kamu berinteraksi dalam hal ini, petani dengan petani yang sama-sama sedang melakukan memanen padi tadi, tali persaudaraan antar petani akan semakin kuat. Mengapa? Karena mereka terbiasa dengan saling menolong, saling menghormati, dan dengan saling menolong tersebut otomatis suasana lingkungan tempat tinggal mereka itu akan menjadi damai, aman, dan tentram. Itu adalah pengaruh interaksi terhadap pembangunan lingkungan sosialnya. Berikutnya, kita masuk ke aktivitas masyarakat ya sayang ya. Lihatlah gambar berikut ini. Ini sedang apa? Nah, apa nama kegiatannya? Oke, good. Namanya adalah gotong royong. Apa yang mereka lakukan ternyata membersihkan lingkungan tempat tinggal. Good. Berikutnya, kapan kegiatan itu dilakukan? Kapan yuk? Nah, betul sekali. Biasanya dilakukan pada akhir pekan ya sayang ya. Jadi, ayah dan ibu kamu yang bekerja bisa ikut berperan serta bergotong royong. Lalu, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Wah, sudah biasa ya, hafal. Lingkungan kalian akan menjadi bersih, tali persaudaraan yang kuat, pekerjaan juga cepat selesai, dan masih banyak lagi. Lalu, siapa saja yang hadir dalam kegiatan tersebut? Bisa dilihat dari gambar ini. Kira-kira siapa? Iya, semua anggota masyarakat, tidak terkecuali. Misalnya, kalian mau ikutan nih, ikut gotong royong membersihkan, boleh tidak? Pastinya boleh. Anak-anak bukan bermain, tapi di sini anak-anak ikut membantu ayahnya. Lihat, sama-sama ya membersihkan lingkungannya. Kemudian untuk ibu-ibunya biasanya menyediakan makanannya. Jadi setelah mereka lelah, mereka bisa bersantai sambil makan dan minum yang disediakan oleh ibu-ibunya. Begitu ya. Terakhir, apa tanggapan masyarakat jika ada warga yang tidak ikut kegiatan tersebut? Biasanya kalau kalian tidak ikut kegiatan ini, kalian akan dijauhi masyarakat loh. Mengapa? Iya, karena kalian tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadinya kalian dianggap tidak mau bergaul dengan masyarakat setempat. Jadi dijauhi gitu ya. Jangan ngikutin seperti ini ya nak ya. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.